Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen persediaan dan aplikasinya pada manajemen persediaan obat di RSUD Ibnu Sina Gresik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Harani Putri. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2019 FPB UPI. Berikut ini adalah materi-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengenai manajemen persediaan, yaitu memaparkan pengertian manajemen persediaan. Yang kedua, mengenai tujuan dari manajemen persediaan. Yang ketiga, proses manajemen persediaan. Yang keempat, mengenai kelompok yang ada dalam persediaan. Yang contohnya adalah barang baku atau bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Yang kelima, mengenai sistem pencatatan pada manajemen persediaan. Dan yang terakhir adalah aplikasi, melihat aplikasi manajemen persediaan obat pada RSUD Ibnu Sina Gresik. Kita langsung saja. Yang pertama, mengenai definisi manajemen persediaan adalah sejumlah komoditas yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang demi jalannya kegiatan perusahaan. Adapun tujuannya adalah menyelesaikan sasaran yang berpotensi untuk memaksimalkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen, memaksimalkan efisiensi pembelian pada produk, meminimalkan investasi stok, dan memaksimalkan profit atau keuntungan. Nah, adapun proses-proses dalam manajemen persediaan adalah yang pertama, proses perencanaan. Perencanaan persediaan bahan baku adalah sistem perencanaan yang fokus pada perkiraan jumlah barang jadi yang diminta konsumen, kemudian kita breakdown, kita runtutkan, kita turunkan dari permintaan konsumen itu menjadi bahan baku, komponen pada saat tahapan produksi. Kemudian yang kedua, pengendalian merupakan fungsi manajerial yang sangat penting bagi perusahaan karena persediaan fisik di perusahaan akan melibatkan investasi yang sangat besar pada aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produk dan penggunaan sumber daya dapat efektif dan efisien. Yang ketiga adalah penilaian persediaan. Apa sih yang termasuk pada penilaian persediaan? Yang pertama ada nilai persediaan yang sudah terjual. Kemudian ada nilai persediaan yang belum terjual yang akan dilaporkan dalam laporan neraca. Yang ketiga mengenai harga pokok produksi atau HPP. Yang keempat adalah biaya untuk mendapatkan persediaan. Contohnya nih seperti ongkos angkut pengiriman dan ongkos angkut penjualan. Yang terakhir ada proses pengawasan. Adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang terus-menerus disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan baku dan persediaan pada umumnya, serta menyelenggarakan pengendalian internal yang menjamin adanya dokumen dasar pembukuan yang mendukung. Itu mengenai proses manajemen persediaan. Selanjutnya ada kelompok persediaan nih. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah barang-barang yang secara fisik dimasukkan dalam produk yang diproduksi. Jadi bahan baku ini istilahnya tuh bahan mentah gitu ya. Nah, yang kedua, barang-barang dalam proses, yakni bahan baku yang sedang mengalami proses transformasi untuk menambah nilai manfaatnya. Nah, yang terakhir adalah barang jadi.
barang jadi atau finished good merupakan produk yang telah diproduksi dan menunggu untuk dijual. Jadi barang siap jual ya. Selanjutnya mengenai sistem persediaan. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan. Nah, yang lazim digunakan yaitu ada dua macam, yaitu sistem fisik atau physical inventory system dan sistem perpetual atau perpetual inventory system. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem pencatatan persediaan. Menurut Mulyadi, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah laporan produk selesai dan bukti memorial, surat order pengiriman dan faktur penjualan diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan, dan bukti permintaan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan, yaitu yang pertama ada kartu persediaan, yaitu untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua ada kartu gudang, berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang, sekaligus untuk mencatat mutasi kuantitas barang yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik. Yang terakhir ada jurnal umum. Digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Nah, kita sudah bahas mengenai manajemen persediaan secara keseluruhannya. Baik, kita telah mempelajari mengenai manajemen persediaan secara umum. Kini saatnya melihat aplikasi manajemen persediaan yang diaplikasikan pada RSUD Ibnu Sina Gresik. Nah, persediaan obat di instalasi farmasi RSUD Ibnu Sina terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Adapun klasifikasi persediaan obat pada gudang instalasi farmasi yaitu ada obat. Menurut bentuknya dibedakan menjadi tablet, kapsul, sirup, drop, injeksi, dan salep. Yang kedua ada alat-alat kesehatan atau alkes. Nah, adapun kegiatan pengendalian pengelolaan dan perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit ini terdiri dari stok opnam, dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, meliputi pencatatan dan perhitungan persediaan perbekalan farmasi, jenis dan jumlah obat macet dan atau menjelang kadaluarsa, jenis dan obat rusak akibat kadaluarsa, kerusakan kemasan, perubahan bentuk dan warna. Selanjutnya, yang kedua, melaporkan hasil stok opnam kepada direktur untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi obat persediaan yang ada di poli dan ruang perawatan yang dilaksanakan secara berkala. Nah, pengadaan obat atau alkes secara prosedur adalah pengadaan obat atau alkes dimulai dari penanggung jawab gudang, membuat daftar usulan permintaan obat atau alkes berdasarkan kebutuhan yang ada, didasarkan pada pola persepan di tiap depo maupun kebutuhan di tiap instalasi. Daftar usulan permintaan obat tersebut disalin dalam bentuk surat pesanan atau SP obat setelah mendapat persetujuan kepala instalasi farmasi, lalu dimintakan persetujuan kepada subbidang farmasi karena yang memiliki anggaran. Tahap terakhir adalah menyerahkan surat pesanan kepada salesman untuk
dipesankan ke distributor. Semua data dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya, penerimaan obat atau alkes dari distributor. Pada aktivitas ini, apabila pemesanan obat atau alkes digunakan pada pagi hari, maksud saya dilakukan pada pagi hari, umumnya barang datang dari pabrik sore. Jika obat atau alkes dipesan siang hari, maka barang akan datang keesokan harinya. Ya, barang yang diserahkan ke gudang farmasi pada esok harinya. Obat atau alkes diperiksa oleh petugas terlebih dahulu di depo farmasi. Selanjutnya, penyimpanan obat dan alkes. Setelah penerimaan, petugas gudang farmasi melakukan penyimpanan obat atau alkes. Dimulai dari petugas gudang farmasi memilah perbekalan farmasi berdasarkan suhu penyimpanan, jenis sediaan, bentuk sediaan, dan huruf alfabetis. Setelah itu, penempatan perbekalan farmasi di rak penyimpanan menyusun perbekalan farmasi secara FIFO, first in, first out, or FEFO, first expired, first out, yaitu barang yang datang terlebih dahulu dan atau ED atau expired date dekat. Jadi yang dalam waktu dekat akan mengalami basi atau expired dikeluarkan terlebih dahulu. Petugas gudang farmasi kemudian mencatat di kartu stok meliputi tanggal penerimaan, asal perbekalan farmasi, jumlah yang diterima, stok akhir, dan tanggal kadaluarsa yang nanti kartu stok akan ditempatkan di rak penyimpanan masing-masing agar mudah dalam pengecekan. Yang terakhir adalah distribusi obat atau alkes. Gudang farmasi melayani distribusi obat atau alkes ke depo-depo farmasi, yaitu ada rawat jalan, rawat inap, IBS, IGD, VIP, dan Askes. Instalasi rawat jalan yaitu unit hemodialisa, unit endoskopi, poli-poli, dan instalasi rawat inap, ICU, dan ruang-ruang inap, dan instalasi-instalasi yang lainnya. Good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. Paul Halkan. Manajemen yang baik adalah seni membuat masalah menjadi begitu menarik dan solusinya begitu konstruktif sehingga semua orang ingin menyelesaikan masalah tersebut. Paul Halkan. Sekian dari saya, semoga video presentasi ini bermanfaat.